Makanya kalau jadi pebisnis, kuncinya adalah bagaimana cara kita untuk menjadi bukan content creator tapi campaign creator. Dalam video ini kita akan lihat apa sih perbedaannya antara mereka yang sudah rajin buat konten menjadi pembuat konten yang canggih tapi bisnisnya nggak jalan-jalan, dengan mereka yang punya mindsetnya ini adalah mindset seorang pebisnis online. Gak sedikit juga loh orang di luar sana yang memiliki pertanyaan kalau di online itu biasanya konten adalah senjatanya. Maka biasanya yang dilakukan adalah kita buat konten. Membuat konten, rajin-rajin buat konten, tapi kenapa pertanyaannya nggak bisa juga untuk membuat bisnis kita itu berkembang di dunia online. Rajin buat konten, pada akhirnya malah menjadi seorang yang jago buat konten dan menjadi content creator. Makanya kalau jadi pebisnis, kuncinya adalah bagaimana cara kita untuk menjadi bukan content creator tapi campaign creator. Dalam video ini kita akan lihat apa sih perbedaannya antara mereka yang sudah rajin buat konten menjadi pembuat konten yang canggih tapi bisnisnya nggak jalan-jalan, dengan mereka yang punya mindsetnya ini adalah mindset seorang pebisnis online yang fokus ke campaign creation atau campaign creator istilahnya. Kita akan lihat apa perbedaannya dalam video yang satu ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, dan kurang lebih selama 8 tahun saya telah mengembangkan bisnis saya menggunakan dunia online dan membantu teman-teman juga yang ingin memiliki bisnis di dunia online ataupun yang ingin merintis bisnisnya menjadi lebih besar lagi, terutama menggunakan online marketing. Jadi buat Anda yang saat ini baru saja melihat video ini, berkunjung silakan ke channel Yosef Abbas supaya Anda nggak ketinggalan nih. Banyak video-video lainnya dan episode-episode lainnya yang Anda bisa lihat di sana gimana caranya menggunakan dunia online ini untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi subscribe sekarang juga channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan tips bisnis, marketing, dan terutama tips online marketing. Oke, jadi buat Anda yang masih merintis bisnisnya di dunia online, mungkin hal ini bisa jadi hal baru buat Anda. Tapi buat Anda yang mungkin sudah ada bisnisnya di dunia online, ini kita jadi refreshing lagi ya. Apa kuncinya kalau kita membuat sebuah bisnis di online? Biasanya kita berbicara, senjatanya adalah konten. Kenapa seperti itu? Karena flow orang customer kita yang ada di online supaya bisa membeli ke tempat kita adalah seperti ini, yaitu mulai dari konten kita. Konten kita nanti pada akhirnya akan menghasilkan visit ke akun kita, Instagram kita, ataupun online shop kita. Lalu selanjutnya berinteraksi hingga mereka menjadi prospek kita dan menjadi leads kita. Lalu terjadi yang namanya cering-cering. Kadang-kadang yang terjadi adalah sebagai seorang pebisnis itu adalah kita bertanya apakah saya harus rajin membuat konten. Apakah dari waktu yang saya miliki, terutama kalau kita masih pebisnisnya yang solopreneur ataupun UMKM, belum terlalu banyak resource-nya dan karyawannya juga, maka apakah saya harus meluangkan lebih banyak waktu untuk buat konten? Nah, memang konten adalah senjatanya, tapi ada satu fakta yang mungkin banyak membuat para pebisnis ini kesasar ya saya bilang ya, karena berasumsi bahwa konten adalah senjatanya dan semua konten itu harus diproduksi oleh si pebisnis tersebut. Iya betul, saya sih juga setuju kalau konten adalah senjatanya. Bahkan di dunia online itu konten itu penting banget. Tapi nggak harus kamu juga kan yang jadi pembuat konten. Kenapa? Karena kadang-kadang kita rajin membuat konten, membuat kita akhirnya berpikir bahwa identiti kita adalah sebagai pembuat konten atau content creator. Padahal identiti seorang pebisnis adalah mengembangkan bisnisnya sebagai seorang campaign creator. Maksudnya seperti apa? Money making strategy di dunia online. Jadi ada dua cara nih menggunakan dunia online, menggunakan akun Anda di Instagram ataupun di TikTok untuk menghasilkan uang. Yang pertama, rajin posting sebagai content creator, mengumpulkan audiens, lalu audiensnya terkumpul, lalu Anda tanya keresahan mereka, Anda pada akhirnya menggunakan konten, jago membuat konten, mengumpulkan audiens, pada akhirnya Anda bisa monetize. Tapi kalau kita sebagai pebisnis, yaitu yang bawah ya, kalau content creator yang atas, pebisnis yang bawah. Tujuan pebisnis adalah mulai segera cering-cering bangun branding sebagai multiplier dengan menjadi campaign creator, membuat campaign. Membuat campaign ini artinya kita fokus identiti kita sebagai seorang pebisnis. Ini mengembangkan brand dan menghasilkan, bukan sebagai pembuat konten. Banyak loh pebisnis yang masuk ke dunia online berpikir bahwa saya harus membuat konten yang bagus. Akhirnya dia jadi jago membuat konten, bahkan mengembangkan akun yang sudah cukup besar. Tapi bisnisnya ini nggak jalan-jalan karena salah identity. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu identity kita maunya ke arah mana ke depannya. Kalau kita menjadi seorang pebisnis, maka identity yang harus kita miliki adalah identity sebagai seorang campaign creator. Kalau boleh saya tanya, Anda sebagai seorang pebisnis butuh nggak yang namanya pembukuan atau bookkeeping atau accountant ya, menghitung profit and loss kita, menghitung pengeluaran dan pemasukan kita? Pastinya butuh ya. Seperti gambar ini, ada gambar pebisnis, ada gambar akuntan. Kita memang butuh pembukuan, tapi bukan berarti kita harus jadi akuntan. Jadi itu sama halnya dengan kita sebagai seorang pebisnis yang tahu kita butuh menghitung profit and loss kita nih atau pemasukan pengeluaran kita.
maka kita sebagai seorang pebisnis akan belajar bagaimana cara mengontrol keuangannya ya. Tapi bukan berarti identity kita sebagai seorang pebisnis berubah jadi seorang accountant. Nangkap ya? Ini sama mindsetnya dengan kita sebagai seorang pebisnis yang pada akhirnya identity kita ini berubah jadi seorang content creator. Padahal sebetulnya identity seorang pebisnis itu adalah berbisnis dan mengembangkan brandnya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin membuat campaign, bukan rajin membuat konten. Saya yakin banyak dari kita yang sudah nggak asing dengan Instagram Ads ataupun Facebook Ads ya, termasuk Anda juga saya rasa. Dan kalau kita membuat sebuah ads di Instagram, Facebook, Google Ads, bahkan di TikTok Ads itu, kita membuat ads, kita akan klik yang namanya campaign. Memilih campaign objektif ya. Ini Facebook Ads. Di Instagram influencer pun sama. Ada yang namanya influencer campaign. Jadi Facebook campaign, Instagram ads campaign, dan juga termasuk influencer campaign. Jadi ada kata-kata campaign di situ. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari sebagai seorang pebisnis. Tugas pebisnis adalah sebagai campaign creator. Jadi kalau kita masuk ke Facebook Ads, Instagram Ads, kita akan membuat campaign-nya seperti apa nih? Mau target audiensnya yang siapa, pemahaman marketnya seperti apa, lalu kita creating campaign-nya. Untuk kontennya bisa jadi dari tempat yang lain, bisa jadi dari influencer, bisa jadi kontennya tidak lebih penting dibandingkan cara Anda merangkai campaign-nya sehingga Anda mendapatkan pelanggan. Banyak mereka pebisnis yang fokus untuk membuat konten tapi tidak mengerti caranya membuat campaign. Banyak berlatih membuat menjadi pejuang Canva, saya bilangnya ya. Berlatih skill Canva menjadi baik sekali dalam mengedit, jago ngedit, tapi nggak pernah latihan untuk buat campaign. Jadi identitinya berubah dari mau jadi pebisnis, jadinya malah jadi content creator. Mungkin pertanyaannya adalah berapa sering sih Anda berlatih untuk paling nggak memasang dari salah satu Facebook Ads atau Instagram Ads saja. Mungkin kita sering berlatih untuk membuat konten di Canva. Lalu kontennya kita posting mungkin setiap hari beberapa kali gitu ya. Seperti nanti saya tunjukkan juga kalau saya menjadi content creator, perbedaannya kalau saya memanage bisnis saya. Bedanya apa dari sisi pembuatan konten? Kita jarang untuk berlatih membuat campaign seperti ini. Kalau di Instagram Ads, maka Anda bisa sesimpel-simpel adalah promote post. Berapa sering Anda berlatih promote post hingga Anda menguasai cara promote post itu atau boost post? Atau berapa sering Anda menggunakan Instagram Ads ya, seperti yang ada di sini. Ini kan ada new campaign. Kita sebagai seorang pebisnis ini campaign creator. Berapa sering kita berlatih supaya kita bisa menggunakan misalnya conversion ads hingga berhasil, atau paling tidak engagement atau traffic ads atau video view ads. Bagaimana cara merangkai berbagai objektif ini? Itu adalah tugas seorang campaign creator, perlu latihan. Seperti kita sadari kalau kita buat editing di Canva, grafis itu kan perlu latihan ya. Tapi kadang-kadang kita pebisnis, kita berlatih membuat konten, tapi nggak pernah berlatih membuat campaign. Mungkin pertanyaan terbesarnya, seperti apa sih perbedaan nyatanya gitu antara pebisnis dan juga sebagai pengelola konten atau content creatornya. Kebetulan saya sendiri adalah seorang content creator di sekolah pebisnis dan di akun pribadi saya. Dan juga saya seorang pemilik bisnis juga, brand owner seperti teman-teman yang UMKM. Nah, perbedaannya sangat besar dan saya akan tunjukkan menggunakan akun-akun yang memang saya kelola dan saya miliki. Nah, ini dia contohnya, ini akun sekolah pebisnis dan kita mengembangkan akun ini cukup cepat ya, dalam waktu 3 tahun ini sudah mencapai 700k followers. Dan perbedaannya ada di sini saya menerapkan strategi yaitu adalah jago membuat konten atau content creator, bahkan rajin posting. Jadi di awal-awal ini saya belum ada timnya, hanya mengerjakan seorang diri ya, solopreneur. Kita memposting dalam waktu 1 hari, itu postingnya 9 kali dalam waktu sehari. Kenapa? Karena kita membuat seorang creator yang ingin membuat konten dan ingin mendapatkan audiens. Jadi dalam 1 hari itu kita posting berkali-kali. Awalnya hanya postingnya seputar quotes aja. Lama-lama lebih banyak jenis kontennya. Karena makin banyak juga yang masuk ke niche akun yang sama, makin banyak yang mengembangkan akun yang lebih bagus lagi, akhirnya kita harus membuat jenis konten yang banyak. Dan itu karena kita fokus menjadi seorang creator yang mengumpulkan audiens. Contoh lainnya lagi, misalnya akun personal saya, Yosef Abbas. Ini biasanya akun yang saya pakai, saya gunakan untuk portfolio saya, terutama sebagai pembicara publik dan pelatih bisnis, supaya orang juga mengerti bagaimana edukasi yang lebih dalam lagi fokus di seputar digital marketing. Karena kalau yang sekolah pebisnis kan motivasi dan inspirasi bisnis nomor 1 di Indonesia. Nah, di sini ini berisi konten-konten yang sekarang saya sudah memiliki sebuah tim. Jadi udah ada yang running nih. Content creatornya sudah bukan saya. Kenapa? Karena saya sudah berkembang sebagai sebuah bisnis dari awalnya ini sekolah pebisnis. Jadi pembuat kontennya bukan saya, tetapi saya yang selalu merancang campaign-nya juga di sini ya. Di sini ada pembicara dan lain-lain. Nah, perbedaannya dengan bisnis saya, ini ada sebuah bisnis yaitu salon, dan yang satu lagi adalah sebuah bisnis yaitu klinik. Di kedua bisnis ini kita menerapkan yang kita sebut dengan campaign creator. Jadi kita membuat campaign di Instagram Ads atau Facebook Ads. Mungkin postingnya
kebalikannya dari akun yang creator. Kalau tadi saya hampir sampai posting 9 postingan dalam waktu sehari, tapi justru di akun yang bisnis postingannya sedikit aja. 1 minggu hanya 3 kali posting. Tapi setiap postingan tadi punya arti berbeda-beda, disebarkan ke lokasi yang berbeda-beda, didorong menggunakan advertising dengan budget tertentu. Jadi yang difokuskan adalah kita membuat campaign-nya, kita membuat advertising-nya juga, disebarkan ke seluas-luasnya, bukan pembuatan kontennya. Jadi itu perbedaannya antara kita mengelola bisnis dengan mengelola sebagai seorang content creator. Dan di sini juga selalu ada program-program untuk influencer marketing ya. Jadi program itu maksudnya kita membuat sesuai dengan hari-hari tertentu. Jadi ada program giveaway, lalu ada program launching. Kemarin launching Celebrate Zumbro menggunakan beberapa influencers gitu ya. Lalu sama juga di sini di klinik ini kemarin di akhir tahun kita mengadakan giveaway. Jadi giveaway ini sebuah program giveaway, total hadiah 5 juta rupiah. Lalu ada campaign-nya, jadi campaign giveaway. Nah itu adalah istilahnya campaign creator. Jadi jangan salah bahwa campaign itu nggak hanya mengenai advertising aja ya, Instagram Ads atau Facebook Ads aja, tapi juga mengenai influencer campaign. Jadi ini adalah tipe-tipe influencer marketing campaign yang kita perlu bertanya, berapa sering kita berlatih paling nggak salah satu atau beberapa dari tipe-tipe ini. Ternyata menjadi seorang campaign creator itu banyak ya, ada mulai dari advertising aja ada beberapa campaign objektif di advertising yang Facebook Ads, Instagram Ads. Paling nggak ada lagi yang lain, bukan hanya advertising aja tapi juga influencer campaign. Jadi campaign endorsement, campaign paid promote itu adalah influencer campaign. Dan bermacam-macam juga, paling nggak tadi yang sudah di-share ada 10. Berapa sering kita berlatih itu? Kadang-kadang kita bertanya, lalu apakah konten itu penting? Jawabannya pasti penting sekali. Sama seperti tadi yang sempat kita bahas menjadi seorang pebisnis, dan yang kedua menjadi seorang accountant. Pebisnis itu pasti butuh mengerti cara pengelolaan keuangan, butuh mengerti caranya, butuh juga mengerti bagaimana cara pembukuan yang baik sehingga kita tahu nih pemasukan dan pengeluaran kita dan berapa resource yang masih kita miliki secara keuangan itu kita penting tahu. Tapi kita nggak harus menjadi seorang accountant. Nah sama seperti kita butuh juga konten, kita butuh tahu juga bagaimana caranya membuat konten yang baik, bagaimana cara mengelola konten menggunakan folder-foldernya, bagaimana cara kita supaya bisa membuat konten yang menarik, kita perlu tahu sebagai seorang pebisnis. Tapi bukan berarti kita menjadi seorang content creator. Fokus kita jangan sampai lupa kita menjadi accountant sampai lupa ngurusin bisnis. Jangan menjadi content creator sampai lupa ngurusin bisnis. Yang harus kita lakukan adalah mencoba untuk berlatih membuat berbagai macam campaign tadi. Nah, kalau Anda tadi sudah lupa summary-nya, ada beberapa jenis-jenis campaign, kita akan lihat ya sekarang gabungannya. Nah, ini dia teman-teman. Begitu kita lihat di sini ini digabungkan, ini jadi kelihatan bahwa ternyata kita sebagai seorang pebisnis itu atau seorang campaign creator banyak yang harus kita latih. Mungkin sekarang kita sedang berlatih ke hal-hal yang bukan fokusnya seorang pebisnis, terlalu banyak berlatih untuk pembuatan konten, maka kita harus refocus lagi sekarang. Kita harus menguasai paling nggak beberapa dari list-list yang ada di sini. Mungkin selama ini kita bahkan belum berlatih satupun dari sini. Dan oleh karena itu saatnya sekarang setelah Anda lihat video ini, coba untuk memilih satu atau beberapa, 2 ataupun 3, dan Anda fokuskan di salah satunya sampai Anda betul-betul bisa menggunakannya untuk mendapatkan income, mendapatkan pendapatan, mendapatkan penjualan. Oke teman-teman, jadi itu dia. Mungkin terjawab ya sekarang ya pertanyaannya tadi di awal, kenapa kok banyak dari kita yang sudah fokus untuk membuat konten, belajar supaya menarik kontennya, bahkan supaya masuk ke explore page, ditambahkan hashtag dan lain-lain. Tapi kenapa di lain sisi bisnis saya nggak maju-maju? Karena ternyata kita salah identity dan salah fokus. Kita tidak berfokus ke membuat campaign atau seorang campaign creator, tapi kita berfokus untuk membuat konten. Dan karena itu jelas saja kontennya makin bagus, akunnya makin berkembang, tapi brand bisnis Anda nggak berkembang-kembang. Mungkin Anda personal brandingnya malah terkenal ya, tapi bisnisnya nggak berkembang kemana-mana. Dan itu kuncinya adalah di tadi, ada banyak PR-nya ya. Ternyata ada influencer campaign dan juga ada ads campaign juga yang Anda perlu berlatih. Seperti layaknya saat ini mungkin Anda sedang berlatih untuk membuat konten, tinggal Anda sekarang berlatih membuat campaignnya supaya bisnis Anda betul-betul bisa berkembang. Nah semoga saat ini bisa berguna buat Anda, dan kalau sampai saat ini Anda belum subscribe lagi ke channel Yosef Abbas, saat ini silahkan subscribe ke channel Yosef Abbas. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya yang seperti ini, seperti di video ini, Anda bisa temukan di channel Yosef Abbas juga. Jadi silahkan subscribe sekarang juga supaya Anda bisa mendapatkan info-info terbaru seputar bisnis, marketing, dan terutama seputar online marketing. Jadi semoga info ini berguna buat Anda, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!